Yo, kembali lagi ke channel Aing. Di sini Aing mau menceritakan sebuah manhwa masterpiece yang menceritakan seorang siswa yang berumur 18 tahun yang mendapat sistem yang OP. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Yuan setuju, lalu meninggalkan ruangan. Gao yang berdiri di depan kera yang membuat kera goyang ketakutan. Si kera menganggap bahan dan dosis larutan kultur itu benar, tetapi itu tidak efektif. Dia juga berpikir bahwa ada konflik serius antara energi dalam tubuh kera dan kera Sungai Merah. Tidak ada harapan dan benar-benar hancur. Si kera meraih palang sangkarnya lalu menghong di depan Gao. Lalu si kera mengeluarkan air mata. Lalu Gao mendekati si kera dan mengelus kepala si kera sambil berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu berevolusi." Lalu Gao membuka sistemnya dan mengecek bagaimana caranya kera untuk promosi ke kualitas elit. Dia melihat bahwa itu memiliki dua rute promosi: evolusi normal dan kemajuan lesi distorsi. Dia berpikir bahwa cara evolusi normal membutuhkan terlalu banyak bahan untuk dikonsumsi. Gao menyadari bahwa kera melebihi jumlah bahan yang diberikan untuk pemeriksaan dan dia tahu bahwa dia harus mengambil risiko. Gao memilih bahan distorsi lesi lanjutan dan kemudian menulis bahan yang dia butuhkan seperti black candle, rumput monster andit, inti kristal, bubuk bercahaya, asam sulfat, kerangka air jamur, dan rumput knot. Gao langsung menyerahkan kertas itu kepada Yuan, dan ia membaca semua bahan dan menyadari bahwa semua bahan penuh dengan racun. Yuan bertanya dengan berkeringat dingin, apakah dia akan melatih kera atau membunuhnya? Gao menjawab bahwa penyakit serius membutuhkan obat yang kuat, dan dia meyakinkan Yuan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Lalu Gao menutup pintu meninggalkan Yuan kebingung. Yuan berpikir ujian tertulis hanya keberuntungan dan dia adalah orang lain yang hanya bisa berbicara tentang hal-hal di atas kertas. 3 hari kemudian, satu peserta dipukuli oleh monster, tetapi ia masih ingin mengikuti tes lain. Peserta yang lain hampir membuat monster itu dipromosikan, tetapi ada yang tidak beres, dan seseorang menjadi gila karena percobaan ilmiahnya tidak berpengaruh. Di sisi lain, Gao berpikir bahwa solusi rumput lilin hitam dapat menyembuhkan luka di tubuh kera, dan setelah makan rumput lilin hitam selama 3 hari berturut-turut, roh kera dan kondisi mencapai puncak dengan singkat. Gao juga melihat bahwa inti monster andit mulai berpengaruh. Kemudian Gao melihat kunci di tangannya sambil berkata dia hanya perlu memasukkan kera ke dalam air asam sulfat dan merendamnya. Waktu yang lalu Yuan berikan kunci padanya sambil memperingatkan dia untuk berhati-hati karena kera telah diuji dan disiksa berkali-kali. Gao menganggap monster itu sulit berkomunikasi dengan cara yang rumit tanpa kontrak darah. Tetapi aku sudah sejauh ini, dan dia hanya bisa memilih untuk percayai si kera. Gao memberitahu kera bahwa dia akan membiarkannya keluar, tetapi dia harus patuh. Lalu Gao membuka kandangnya, lalu memerintahkannya untuk keluar dengan tangan terbuka. Kera lari ke arahnya yang membuatnya kaget, tapi kera itu memeluknya dengan senang. Gao pun mengelus kepalanya sambil mengatakan bahwa mereka harus pergi karena penting untuk membantunya dipromosikan. Gao berdiri dan membuka tirai tempat air asam sulfat. Gao memerintahkan kera untuk berendam di air asam sambil meyakinkan kera bahwa ia akan berubah. Lalu kera mengambil beberapa rambut di tubuhnya lalu membuangnya ke dalam air asam. Rambut tersebut mengeluarkan asap yang membuat kera kaget ketakutan dan menggelengkan kepalanya. Lalu Gao menyentuh kepalanya dan berkata, dia dapat memberikan kekuatan kera, tetapi harus berani yang membuat kera tersentuh. Kera akhirnya memiliki keberanian kemudian masuk ke dalam air asam sulfat, dan ketika kera basah kuyup keluar asap yang membuat batuk. Setelah itu detektor asap operator melihat bahwa alarm kebakaran dipicu di kamar 10. Lalu dia memanggil petugas keamanan untuk membantu Anda dan mengambil alat pemadam kebakaran lalu berjalan menuju kamar 10 dengan petugas keamanan lain yang membuat pemeriksa lain bingung. Di sisi lain, Wang Shu terlihat senang, tidak sia-sia dia mengeluarkan uangnya. Lauli dapat
kalau keadaannya sudah terkendali untuk operator mematikannya, dan semua petugas langsung pergi. Setelah itu Feng memasuki ruangan dengan Jin sambil bertanya apa yang terjadi. Lalu Yuan membisikkan situasi saat ini kepada Feng yang membuat Feng terkejut. Di sisi lain peserta lain berada di luar ruangan berbicara tentang Gao yang tidak berpengalaman. Dengan satu eksperimen, Wang Shu yang berpikir sepertinya gagal. Tiba-tiba air asam di bak mandi mendidih lalu tangan kerangka muncul dan kemudian wajah kerangka yang membuat Wang Shu dan peserta lainnya kaget ketakutan. Monster itu berdiri lalu keluar dari bak mandi yang membuat tanah pecah dan membuat semua orang di ruangan itu terpana. Monster itu terlihat sangat garang. Dan Feng tahu bahwa dia berhasil menyelesaikan evolusi kera sungai merah. Nama baru monster itu adalah Red River Ape. Pertempuran levelnya adalah 11, kualitasnya adalah elit dan atributnya adalah Undead. Status monster itu lemah tetapi bersemangat juga, kelemahannya adalah cahaya. Gao langsung memeriksa tubuh baru kera dengan kebahagiaan. Di sisi lain Jin mengatakan bahwa kera ini adalah jenis monster baru, yang belum pernah ditemukan. Feng berpikir Jin benar, tetapi yang benar-benar berharga bukanlah monster itu, tetapi yang menciptakan monster itu. Gao yang memperhatikan Feng di belakang dan melihat ke belakang untuk mengatakan bahwa dia berhasil. Tiba-tiba monster itu mengambil mantelnya lalu Gao menyentuhnya jari dan berkata, dia selesai membantunya untuk meningkatkan kualitasnya kepada asosiasi sebagai hadiah dan dia ingin mendapatkan monster langka. Tiba-tiba Feng mengatakan bahwa monster itu sangat dekat pada Gao dan dalam hal ini Feng akan memberikan monster itu ke Gao yang membuat Jin dan Yuan kaget. Feng membenarkan bahwa dia memberikan monster itu ke Gao. Feng menjelaskan bahwa monster kera ini modelan baru, tidak dicatat dan data pada semua aspek tidak diketahui, namun sepertinya peningkatan berhasil. Maka Feng bertanya apakah kau mau untuk mengambil monster. Lalu Gao melihat monster itu dan melihat bahwa monster itu dapat dipromosikan menjadi epic. Lalu Yuan memegang bahu Gao sambil mengatakan bahwa kera itu benar-benar ingin pergi bersamanya dan dia tidak boleh meninggalkannya. Tiba-tiba Jin memprotes ke Feng karena dalam aturan asosiasi, monster yang berhasil berevolusi biasanya diberikan kepada asosiasi dan kera telah diuji 6 kali. Orang usia muda dan tidak ada pengalaman apa yang bisa dilakukan. Maka Wang Su berteriak bahwa Gao pasti menipu. Feng bertanya kecurangan macam apa. Lalu Jin menjawab bahwa kesulitan ujian jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh pelatih junior, dan mungkin hanya kebetulan mengetahui beberapa metode di suatu tempat dan secara tidak sengaja menyembuhkan monster itu sehingga hasilnya mungkin bukan level sebenarnya. Lalu Feng bertanya apa maksudnya dengan kata-katanya. Jin menjawab bahwa hasilnya sukses dan sertifikat yang harus digabungkan tetap diberikan kepada Gao. Tetapi monster itu harus tetap mengikuti aturan yang biasa. Feng pun berkata, peraturan. Feng pun tertawa terbahak-bahak. Tidak banyak monster di Chang'in jadi dia tidak tahu cara membesarkan monster itu. Lalu dia meminta Gao untuk menunjukkan keahliannya agar mereka tahu keahlianmu. Gao bilang dia hanya datang untuk mendapatkan sertifikat. Lalu Gao melihat Su sambil mengatakan dia masih muda jadi dia harus menyontek saat ujian. Lalu dia melihat Jin dan berkata, tidak bisa melakukannya tetapi dia bisa melakukannya jadi dia hanya beruntung. Gao bertanya kepada mereka, apakah orang lain bisa melakukannya itu? Mereka pikir itu tidak mungkin jadi pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Gao menjelaskan bahwa nama kera sungai merah memiliki river hanya karena kelompok kera hidup dan berkembang biak di sungai Hongshui. Sebenarnya atribut kera tidak ada hubungannya dengan air karena ada sungai atas nama monster itu, dan menilai dari keadaan kera sebelumnya, ada lebih dari satu orang bodoh yang membuat penilaian seperti itu dan memberi kera sejumlah besar air dan bahan untuk menelan juga masa lalu. Penguji tidak mengetahui kelemahan kera sebagai sistem yin, dan jika mereka tidak mengetahui pengetahuan akal sehat mereka hidup sia-sia. Tiba-tiba Wang Su berteriak
Gao menjelaskan bahwa kekuatan tubuh kera Sungai Merah masuk jauh ke dalam sumsum tulang dan sulit untuk membersihkannya. Jadi dia melakukan sebaliknya 3 hari pertama. Gao memberi kera sebatang lilin hitam untuk memperkuat jiwanya, kemudian ditambah dengan sejumlah besar bahan andit galpeng, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dia sembunyikan selain dia menyarankan mereka untuk tidak mencobanya dengan santai karena yang paling penting adalah urutan penambahan bahan dan rasio di antara mereka, dan jika mereka tidak tahu mereka tidak boleh membuangnya begitu saja, karena dia tidak yakin apa yang akan dilakukan monster yang diuji. Menjadi tiba-tiba Feng bertepuk tangan sambil mengatakan, dengan kemampuanmu ini maka sertifikat pelatih junior dan dia akan memberinya sertifikat pelatih monster menengah. Feng meraih bahu Gao dan mengatakan bahwa sertifikat perantara berada di luar wewenangnya dan bahwa dia harus pergi ke markas Yanjing untuk menerima penilaian kualifikasi. Kau akan mendapatkannya. Kemudian Feng melihat Jin dan Wang Shu kemudian bertanya siapa yang curang, dan dia bertanya kepada mereka, bagaimana menurut mereka Anda menjadi ketua dewan bahwa dia tidak dapat menemukan kebenaran? Feng bertanya siapa yang baru saja mengatakan bahwa kera itu adalah benda uji yang seharusnya dihilangkan, ada di ruang ujian. Yang membuat Wang Shu dan Jin kaget ketakutan, peserta lain membenarkan bahwa mereka selalu merasa ucapan Wang Shu aneh dan Jin selalu mengincar Gao. Kemudian Yuan mengangkat tangannya dan ingin bersaksi. Yuan berkata bahwa Jinlah yang sengaja menambahkan kera ke daftar penilaian, dan kemudian Yuan menunjuk ke Wang Shu dan Jin melakukannya karena dia menerima suap dari Wang Shu. Juga dia mengatakan bahwa buktinya ada di catatan mobilisasi monster itu. Wang Shu jatuh ke lantai karena dia tahu itu sudah berakhir untuknya. Feng mengumumkan bahwa Wang Shu telah sangat curang dan dibebaskan dari kualifikasi referensi dan tidak akan diizinkan dalam ujian asosiasi pelatih Chang dan monster selama 3 tahun ke depan. Feng juga mengeluarkan Jin dari asosiasi guru pelatih monster Chang'an dan tidak akan pernah mengajar lagi. Wang Shu dan Jin langsung aja dibawa oleh seorang penjaga. Sementara orang sekitarnya mengatakan mereka pantas mendapatkannya. Lalu Feng menawarkan untuk mampir di ruangannya dan minum teh, dan ada suatu yang ingin aku tanyakan suatau padamu. Singkat cerita, Gao yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan monster menengah. Gao yang sangat senang karena mendapatkan monster elite dengan gratis dan dapat token identitas. Itu token bukan selembaran token. Token itu hanya berguna kepada organisasi dan dapat memiliki koneksi presiden. Kita beralih ke waktu Gao yang di kantor Feng. Feng yang meminta Gao untuk ikut kompetisi pelatih monster, dan dia juga mengatakan bahwa jumlah dan kualitas pelatih di Chang dan City tidak terlalu optimis. Itulah sebabnya dia tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kompetisi pelatih monster besar selama beberapa tahun lalu. Feng bertanya kepada Gao, apakah dia bersedia mewakili Chang dan kota? Karena kompetisi pelatih monster dunia tidak memiliki batasan usia yang ketat. Entah itu parubaya, tua atau orang muda. Feng juga mengatakan bahwa dalam hal pertumbuhan potensi bakat muda seperti Gao, harus memiliki kesempatan. Lalu Gao tertawa gugup yang membuat Feng berpikir apakah Gao tidak tertarik. Feng mengatakan sayang sekali karena pemain top bisa mendapatkan hadiah dan 10 besar bisa mendapatkan setidaknya 10.000 kredit. Gao yang mendengar hadiah yang cukup besar, Gao langsung berdiri yang membuat Feng terkejut. Gao langsung aja mempersetujuinya dan berpartisipasi. Kembali ke waktu sekarang di main, Gao yang sudah duduk di bas sama si kera. Gao bertanya-tanya apakah mereka benar-benar pergi ke kompetisi, karena kedengarannya sangat merepotkan. Di sisi lain, orang di belakang mereka berbisik tentang monster tipe Goul yang sangat langka. Lalu satu penumpang yang mau mencoba menyentuh monster sebelum menyentuhnya. Ada suatu tali yang mengikat tubuh pria itu. Lalu monster itu berbalik dan mengarahkan kukunya di kelopak matanya. Sebelum mengenainya, Gao memanggilnya Dumbi. Kita panggil Dumbi ya. Kemudian Dumbi menoleh dan melepaskan penumpang dan berkata,
memperhatikan sesuatu lalu dia mendorong Gao ke samping. Kemudian Dumbi berubah menjadi mode pertarungan, dan Dumbi langsung blokir. Gao yang sudah berdiri dan bertanya kepada Dumbi, mengapa dia mendorongku? Lalu Gao melihat kemana Dumbi itu melihat dan menyadari bahwa Dumbi itu melindunginya. Lalu Gao yang meyakinkan Dumbi untuk tidak khawatir, karena mereka akan menjadi keluarga. Lalu Gao memperkenalkan, namun Gao dihentikan ketika dia melihat penampilan mata Dazi. Tiba-tiba Tang Tang muncul dan berkata dia dan Dazi ada di sana untuk menjemputmu. Lalu Gao bertanya ke Tang Tang, apa yang terjadi pada matanya Dazi? Tang Tang menjawab bahwa dia memberi Dazi banyak makanan yang bernutrisi dan Dazi sangat sehat dan kuat. Lalu Gao melihat data Dazi dan dia sangat kelebihan gizi. Tang Tang berkata Dazi terlalu kurus sebelumnya karena kau tak mampu mengurusinya. Di sisi lain Dumbi menatap mata Dazi kemudian memalingkan muka dengan sigap. Tang Tang mengubah topik dan bertanya kepadanya bagaimana ujianmu. Gao mengatakan bahwa dia bertemu monster yang gagal naik level 6 kali tetapi dia dapat berhasil dan mendapatkan sertifikat pelatih monster menengah. Dan Presiden Asosiasi Pelatih Bangsa memberinya monster yang telah berhasil dinaikkan levelnya, yang membuat Tang Tang kaget dan bertanya apakah Anda benar-benar mendapatkan sertifikat pelatih monster menengah. Lalu Gao menunjukkan sertifikatnya. Tang Tang tersenyum sambil bergumam, wow, benar-benar mendapatkan sertifikat. Lalu Tang Tang mendekati Gao dan mengatakan tingkat pertumbuhannya benar-benar mengejutkannya dan dia perlu berbicara tentang sesuatu kepadanya yang membuat Galpeng bingung. Tang Tang bertanya Galping, apakah kau tahu mengapa pelatih monster memiliki status setinggi? Itu karena monster yang mereka gunakan tidak peduli seberapa kuat mereka, monster itu masih mengerikan. Teknik rahasia Imperial Monster, jelas ini teknik untuk transfer kerusakan yang dapat mentransfer semua kerusakan yang mereka terima ke monster. Mereka sendiri meskipun jangkauannya terbatas dan hanya dapat dihidupkan oleh pilihan subjektif monster dan kekuatan pertahanan monster itu jauh dari manusia. Ketika monster ditingkatkan, itu mendapatkan lebih banyak vitalitas dan pertahanan dan itu akan lebih bermanfaat bagi Gao. Setelah mempelajari, Gao merasa bahwa terhubung oleh ancaman tak terlihat. Singkat cerita, Gao yang sudah sampai di rumah, Gao melihat dengan bingung. Gao memberitahu Dazi bahwa dia gemuk dan terlihat seperti babi ungu yang gemuk. Tetapi Dazi masih berbicara halah. Kembali kepadanya, Gao memerintahkan Dumbi untuk membawakan cermin kepadanya. Lalu dia meletakkannya di depan Dazi yang membuat Dazi kaget dan kena mental. Tapi Gao mengatakan dia perlu berolahraga dalam beberapa hari untuk menghilangkan lemak tubuh. Dan setelah badanmu turun, Gao akan mengevolusi. 2 hari berlalu di Chang dan pusat kota. Tang Tang memanggil Gao di jalan. Lalu Tang Tang berkata, dia lebih bahagia karena Gao sudah menjadi pelatih monster menengah dan bersedia membantunya dengan perusahaan kecilnya. Tang Tang memberitahu dia keluar untuk menjemputnya. Dan sebelum mereka masuk ke dalam, dia perlu mengatakan bahwa dia bermitra dengan orang lain untuk membuka lembaga pelatihan monster. Dia juga menginvestasikan banyak uang di dalamnya, tetapi mitranya melarikan diri dengan uang beberapa waktu lalu. Kemudian banyak pelatih banyak yang pergi dari perusahaan. Gao mengatakan lokasi usaha Tang Tang bagus karena itu bagian tersibuk di pusat kota dan harga sewanya tidak murah, yang membuat Tang Tang terkejut. Tang Tang menjawab dengan ekspresi tidak nyaman, bahwa bisnisnya berjalan baik sebelumnya jadi dia menyewa tempat itu, tetapi sejak pelatihnya pada pergi bisnisnya menurun. Gao merasa bahwa Tang Tang itu aneh. Tang Tang bicara, memintanya untuk naik ke atas dulu. Saat mereka berada di depan lift, Tang Tang menjelaskan bahwa studio ada di lantai 3. Aku akan memberimu gaji yang terbaik di industri ini. Dan dia akan diberikan 20% saham. Tang Tang menekan tombol ketiga di lift meyakinkan Gao Pang bahwa dia tidak akan mengganggu dalam studimu dan bahwa dia hanya perlu mampir di akhir pekan. Karena pekerjaan pelatih monster
dengan mudah. Gao yang mengira tawaran Tang Tang adalah jebakan, tetapi itu adalah Tang Tang dan selama 3 tahun terakhir yang mengasuhku, tanpanya aku kesusahan menjalani hidup. Gao mengesampingkan perasaan buruknya dan mempercayai Tang Tang lalu dia berkata, dia akan mendengarkan Tang Tang lalu Tang Tang mengharapkan kerjasama yang baik, tetapi Tang Tang terasa grogi karena Gao tidak menyadari sesuatu. Mereka sudah tiba di lantai 3, kemudian seseorang menyambut mereka. Di sana Tang Tang memperkenalkan Gao kepada resepsionis mereka yang bernama Kuan Kuan. Kemudian Tang Tang membuka pintu lift dan masuk ke dalam. Tang Tang memberitahu Gao bahwa dia sudah menjelaskan semuanya kepada Kuan dan Kuan akan menunjukkan kepadanya lingkungan dan memperkenalkannya kepada rekannya. Lalu Tang Tang pergi meninggalkan Gao. Kuan berkata mereka mengerti dimulai dengan informasi pendaftaran dan Gao. Kuan langsung mempersilahkan Gao untuk masuk. Setelah masuk Kuan mengceknya. Kuan berpikir Gao terlalu muda. Ketika dia memasukkan informasi gugup di meja, dia juga pikir bosnya Tang Tang ditipu lagi. Di sisi lain Gao sedang di sofa meminum teh dan memikirkan rencana tentang bagaimana dia akan mendapatkan cukup uang untuk Tang Tang. Yang dia butuhkan untuk menetapkan standar, mereka harus mengikuti instruksiku dan mereka akan memiliki tingkat keberhasilan hampir 100%. Singkat cerita Kuan yang sudah registrasi. Kuan bertanya pada Gao, jika dia benar-benar ingin menetapkan standar biaya 3 kali lipat dari biaya maksimum untuk pelatih monster menengah lainnya. Tapi jika harga yang kau tetapkan, kau sulit untuk mencari langganan, itu juga bisa mempengaruhi reputasi studio. Gao bertanya kepada Kuan apa niatnya untuk mengatakan. Tiba-tiba ada seseorang menerobos masuk sambil berkata, kau harus membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan yang membuat Kuan kaget dan memanggil pria bernama Merma. Kemudian Merma berjalan ke arah Gao sambil menanyakan, apakah Anda benar-benar menginginkan menetapkan harga 3 kali lipat? Kemudian Merma menuding Gao Peng dan berkata, selama dia bisa menyembuhkan 3 monsternya tak peduli berapa banyak dia akan memberinya 10 kali lipat dari yang dia mau. Gao mengatakan tidak perlu karena kau pelanggan pertama kaliku.